Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Saya mau menceritakan sebuah kisah di keluarga saya. Jadi orang tua saya pada waktu itu sempat sakit kena stroke sehingga hampir lumpuh setengah badan. Memang Tuhan baik dan Tuhan tetap menjaga sehingga orang tua saya masih bisa beraktivitas walaupun sudah kena stroke. Tentu ketika sakit pasti membutuhkan dukungan, dan waktu itu dari salah satu gereja datang mengutus salah seorang hambanya, termasuk yang memang katanya memiliki karunia doa. Awalnya tentu saya tidak keberatan dong, ya silakan saja doakan, kita juga pingin kok orang tua sembuh. Tetapi lambat laun, setelah berbulan-bulan, setelah tahun bahkan lebih dari setahun, saya melihat begini sebetulnya. Ya, orang tua saya ini mungkin karena aku sudah kena stroke, ya peluang sembuhnya itu sangat kecil. Ya, karena mungkin terlambat ditangani atau apa. Tapi masih bisa beraktivitas walaupun memang kakinya dan tangannya jadi menyeret ya, tapi masih bisa jalan dengan pelan. Tetapi ini si hamba Tuhan, tanda kutip hamba Tuhan ini yang datang dari sebuah gereja ini datang, percaya terus, doakan, kita percaya Tuhan beri kesembuhan, kita minta Tuhan, kalau Tuhan belum ngasih, percaya terus, kita akan berdoa sampai sesuatu terjadi. Nyatanya Bapak Ibu, sudah 20 tahun juga ya, orang tua saya juga tidak sampai sembuh total gitu. Tetap bisa beraktivitas tetapi tidak sembuh total. Saya mulai merasa tidak nyaman dan saya sampai tanya ke Tuhan, kira-kira lah saya coba cari tahu, Tuhan apakah begini? Tuhan ajar saya satu hal dari kasus orang tua saya sendiri. Doa itu bukan hanya meminta. Doa itu dialog. Dan ada ayat yang berkata bahwa tetaplah berdoa atau berdoalah dengan tidak berkeputusan. Ada juga istilah push, pray until something happen. Kita berdoa sampai sesuatu terjadi. Iya, betul. Saya setuju sekali, tetapi sesuatu yang terjadi itu bukan hanya sesuatu yang kita inginkan. Kalau orang tua saya memang sudah bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun didoakan, tidak sembuh-sembuh juga, tidak pulih 100%. Saya merasa Tuhan tuh kayak mengajar gini loh. Oh ya, itulah bagian orang tuamu dan dia sanggup, dia bisa melewatinya. Jadi mestinya doanya bergeser. Jangan minta kesembuhan total, tapi mintanya adalah kemampuan untuk tetap bersyukur. 2, kemampuan untuk tetap beraktivitas dengan segala keterbatasan. 3, bukan hanya meminta kesembuhan lagi, tapi persiapan. Karena orang tua saya sudah cukup sepuh, ya persiapan untuk menghadapi apapun yang terjadi. Menurut saya itu lebih penting. Cuma memang sampai saat ini begitu, dijanjikan janji surga juga. Ya kalau saya sih sudah menerima, Tuhan kasih kesembuhan total, puji Tuhan. Tidak pun harusnya ada hal yang lebih dipersiapkan, dan harusnya isi doanya pun sudah bergeser. Tidak lagi minta kesembuhan total, tapi tadi. Nah ini yang jarang orang pahami. Karena dipikirnya berdoa itu harus sampai doanya dijawab. Belum tentu. Tetaplah berdoa, ya, tapi berdoalah sampai sesuatu terjadi. Bahkan jika sesuatu itu
adalah perubahan pola pikir kita. Amin.